Ternyata, mengganti kampas rem itu mudah sekali. Bisa kalian lakukan sendiri di rumah tanpa perlu ke bengkel. Halo semua, balik lagi di channel Auto Ekpos. Di video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti kampas rem Honda Scoopy dengan benar. Kampas rem itu komponen yang perlu diganti secara rutin. Kenapa? Karena dalam periode waktu tertentu, kampas rem akan habis. Dan kalau nggak diganti, itu bisa bikin rem blong. Ciri kampas rem yang perlu diganti itu bisa kita amati secara langsung tanpa perlu bongkar remnya. Caranya, kalian bisa lihat bagian di bawah kaliper. Di sini ada baut pin yang mengunci dua plat. Nah, plat ini adalah kampas remnya. Kalau posisi plat hampir menyentuh piringan rem, itu tandanya kampas rem hampir habis dan perlu segera diganti. Alat yang kita butuhkan, pertama kita butuh kunci bintang dengan kode T40. Hampir semua motor Honda menggunakan baut bintang pada kaliper remnya. Jadi, mau nggak mau, kita harus punya kunci L bintang ini. Lalu kita butuh obeng dan kunci 8. Bisa kita pakai kunci ring, kunci pas, atau kunci T. Pertama, kita kendorkan baut pengunci kampas rem menggunakan kunci 8. Letaknya ada di bawah kaliper. Lalu, kita lepas dua baut kaliper menggunakan kunci bintang. Baut ini keras saat dibuka. Biar gampang, kalian bisa pakai pipa atau kunci lain untuk memperpanjang lengan kunci, sehingga ini lebih ringan untuk dibuka. Setelah dua baut ini terlepas, kita tinggal dorong kaliper ke belakang. Tapi ini juga keras karena kampas rem masih di piringan rem. Kita kendorkan dulu jepitan ini. Caranya, renggangkan kampas rem menggunakan obeng seperti ini. Cukup renggangkan sedikit saja sampai kaliper bisa kita geser-geser sampai terlepas. Setelah sudah, lepas baut pengunci kampas rem yang sudah kita kendorkan tadi. Lalu kita keluarkan kampas rem dari kalipernya. Siapkan kampas rem yang baru. Untuk kampas remnya, Anda bisa gunakan merek apapun. Namun, saya sarankan jangan pakai kampas yang murahan, karena banyak sekali kampas rem murah yang dijual di online shop. Kampas tersebut bahannya beda dari kampas original, sehingga ini bisa lebih cepat habis. Kalaupun ada kampas yang mengklaim lebih awet, biasanya perlahan itu akan mengikis piringannya. Kampas rem sebagai komponen pengereman gak boleh dianggap remeh, karena ini menyangkut keselamatan berkendara. Di sini saya berikan contoh 3 merek kampas rem yang cukup baik, dan harganya juga nggak sampai 40.000. Pertama, Anda bisa pakai yang original dari Honda, atau bisa juga dari Aspira yang masih satu grup dengan Honda. Atau kalau mau yang after sales, Daytona itu sangat recommended. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung tengok saja seperti apa kampas remnya di bawah ya. Setelah kampas rem baru sudah didapat, saatnya kita pasang kampas remnya. Tapi sebelum dipasang, kita masukkan dulu piston yang menonjol ini ke dalam kaliper. Caranya, kita bisa pakai obeng dan kunci untuk mendorongnya masuk. Atau kalau masih susah, Anda bisa mengganjal piston dengan kampas rem yang lama. Lalu, dorong menggunakan obeng dan kunci hingga piston masuk sempurna. Setelah selesai, masukkan kampas rem yang baru. Kampas yang ada cakarnya ini ada di bagian dalam. Paskan cakar ini dengan cekungan pada kaliper, lalu dorong ke arah dalam. Kemudian, pasang kampas satunya. Pastikan ring ini masuk ke sini. Lalu kunci kampas rem menggunakan baut 8. Kemudian kita pasang kalipernya. Pastikan kedua kampas rem posisinya cukup renggang, sehingga ini bisa dimasukkan dengan mudah.
Pasang kedua baut lalu kencangkan. Jangan lupa juga kencangkan baut di bawah. Dan selesai. Sebelum motor dipakai, tekan dulu remnya beberapa kali hingga tuas rem kerasa keras atau nggak ngempos. Setelah itu, motor siap untuk digunakan.